Baik, pertanyaan yang pertama tadi Pak berkaitannya saya dulu. Oh iya, baik. Jadi tidak ada hadis yang secara sahih dan sharih yang menjelaskan bahwa umurnya umat Islam hanya sampai tahun 1500 Hijriah, atau sebetulnya yang sering disampaikan bahwa umur dunia itu hanya sampai 1500 Hijriah umur dunia, kemudian akan terjadi kiamat. Itu tidak ada hadis yang sahih dan sharih menjelaskan hal tersebut. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat demikian, saya tidak sebutkan nama ulamanya, ya, tidak saya sebutkan. Ada memang beberapa ulama yang berpendapat bahwa umur dunia itu hanya sampai tahun 1500 Hijriah. Wah, berarti tinggal sedikit lagi nih Pak. Kalau pendapat itu dipakai kan? Nah, tidak. Mengapa saya katakan pendapat ini ya tidak sesuai dengan Al-Quran? Karena di Al-Quran itu jelas disebut kalau orang bertanya kapan kiamat akan terjadi, apa perintah Allah? Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah pengetahuan tentang waktu kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada manusia yang tahu. Di surah Luqman juga dirinci 5 hal. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunassilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 hal yang disebut di sini. Tapi dibedakan yang 1 dengan 4 setelahnya. Kalau yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah hanya di sisinya pengetahuan tentang waktu kiamat. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala secara pasti kapan kiamat itu akan terjadi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Beda dengan 4 setelahnya. Wa yunassilul ghaits, Allah yang turunkan hujan. Tapi kan ada namanya perakiraan cuaca. Meskipun ya kadang-kadang meleset, Pak. Ada. Tapi paling tidak manusia bisa memperkirakan. Tapi kalau kiamat tak bisa diperkirakan. Wa yunassilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Kalau dipahami jenis kelamin, sekarang sudah ada namanya USG. Meskipun kadang-kadang ada juga yang keliru, ya, tapi kan akurasinya tinggi. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ya, tidak ada yang tahu dengan pengetahuan dari dirinya sendiri. Tapi kalau Allah yang memberitahu bisa. Makanya kadang-kadang kita dengar ada ulama yang sampaikan akan meninggal di tempat ini pada jam sekian dan seterusnya. Dan tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan dialami keesokan harinya. Jadi tentang pernyataan bahwa umur dunia ya 1500 Hijriah itu akan berakhir, itu memang ada beberapa ulama yang berpandangan seperti itu. Tapi pendapat ini tidak kuat. Ya, tidak kuat dari segi dalil Al-Qur'an dan juga hadis. Apa hadisnya? Jibril pernah bertanya kepada Nabi 5 pertanyaan. Salah satunya, mata as-sa'ah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'id. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Oh, Nabi saja tidak tahu secara pasti. Yang beliau sampaikan hanya harinya, hari Jumat. La taqumus sa'ah illa yaumul Jum'ah. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Yang banyak Nabi sampaikan itu tanda-tandanya. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, dan tanda-tanda besarnya. Tapi waktu pastinya tidak. Kemudian yang kedua, hadisnya itu juga tidak sahih. Ya, dia menyatakan bahwa menghadiri pengajian 1 kali lebih baik daripada salat sunnah 1000. Kalau dari segi ilmu hadis, Pak, meskipun tujuannya baik, kan mau memotivasi orang supaya rajin ikut pengajian, tapi tujuan yang baik itu tidak boleh kemudian membuat seseorang memalsukan hadis, menyandarkan kepada Nabi SAW. Kan bisa saja, Pak, kalau saya ingin memotivasi supaya lebih banyak ikut pengajian, sudah saya jawab saja, sahih itu hadisnya supaya orang rajin ikut pengajian. Tapi tidak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, persiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, itu Pak ya. Nah, meskipun ilmu itu memang dalam aspek tertentu lebih utama daripada ibadah saja tanpa dasar ilmu. Kan di hadis Nabi sampaikan, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib.
Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah saja tanpa dasar ilmu itu seperti keutamaan qamar, rembulan atas kawakib, atas bintang-bintang. Tapi kalau sampai disebutkan menghadiri satu pengajian ya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat, wah itu hadisnya tidak sahih. Itu ya. Cukuplah bagi kita hadis-hadis yang sahih. Banyak sekali hadis yang sahih tentang keutamaan menghadiri pengajian ya, yang membuat kita merasa cukup dan tidak perlu lagi melihat hadis-hadis yang tidak sahih. Nah, yang terakhir di Al-Quran kan jelas disebut bahwa orang-orang Yahudi akan membuat kerusakan itu 2 kali ya. Tapi kapan yang dimaksud kerusakan itu? Ulama tafsir sendiri berbeda pendapat. Apakah kerusakan itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW atau kerusakan yang dimaksud setelah kedatangan Nabi SAW? Karena sebetulnya intinya yang ingin disampaikan adalah orang-orang Yahudi ini bangsa perusak ya. Jadi mereka perusak. Tapi harus dibedakan Pak. Bani Israel ya, Israel Yahudi dengan negara Israel sekarang itu beda. Kalau Israel itu gelarnya Nabi Yakub. Nah itu disebut dalam Al-Quran. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harram Israilu ala nafsihi. Israel yang dimaksud di situ gelarnya Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu asalnya bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan, hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan juga. Meskipun kalau orang-orang Yahudi dia selewengkan lagi, dia katakan Isra itu artinya bergulat. Jadi Israel artinya orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Karena digambarkan bahwa Nabi Yakub pernah bergulat dengan Tuhan, lalu dia mengalahkan Tuhan, sehingga dia disebut dengan Israel. Itu orang Yahudi. Tuhan itu digambarkan seperti makhluk saja. Nabi-nabi pun bahkan digambarkan seperti kadang-kadang seperti orang yang bodoh. Dalam kitab Perjanjian Lama, Taurat yang sudah diselewengkan, nabi-nabi itu tidak ubahnya seperti manusia biasa. Bahkan kadang-kadang melakukan hal yang konyol, hal yang bodoh. Jadi kalau Israel gelarnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya 12 anak. Nah, dari sinilah kemudian dia disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Di antara anaknya dan namanya Lewi. Dari keturunannya itulah sebagian besar nabi-nabi. Situ Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu dari Lewi. Nah, termasuk juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu putra dari Nabi Yakub. Ada banyak 12 anaknya Pak. Anak keturunannya itu yang disebut dengan Bani Israel. Kalau Yahudi ini adalah nama bagi sisa-sisa pengikut Nabi Musa alaihissalam yang membangkang. Maka kalau disebut Yahudi dalam Al-Quran, konotasinya itu jelek. Umatnya Nabi Musa yang membangkang kepada beliau. Kalau Israel sekarang itu nama negara. Nama negara. Sebetulnya wilayah Palestina itu bukan wilayah Israel pada awalnya, tapi kemudian dikasih oleh Inggris, dikasih Inggris kepada orang-orang Yahudi yang tadinya tersebar di berbagai penjuru dunia. Awalnya mereka cuma menempati tidak sampai 10% wilayah Palestina. Semakin lama semakin diperluas wilayahnya, akhirnya mereka menguasai sangat luas wilayah Palestina itu. Nah, jadi negara Israel beda dengan Israel yang disebut di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja pengajian untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan